Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa menyambung lagi video belajar 10 hari belajar teknisi handphone untuk pemula. Ini video part ketiga ya. Video part ketiga kita masih membahas materi yang pertama, yaitu pengenalan dan penggunaan alat servis handphone. Oke. Di sini saya mau mengenalkan yang berikutnya, yang di part 2 kemarin tentang blower ya, tentang blower kita bahas. Sekarang ini kita bahas timah solder atau timah kawat. Di sini sengaja saya taruh ada 3 merek ya, 3 merek atau 3 tipe ya. Ada Well Solo yang warna hitam. Ini Well Solo juga warna oranye. Ini dari mekanik. Nah, kalau kita lihat yang ini Well Solo ini yang 0,3 mili. Jadi 0,3 mili itu maksudnya yang ukuran timah kawatnya ini ya. Ini ukurannya 0,3 mm. Ini yang tipe WS633A ya, dari Well Solo. Kalau yang ini ukurannya 0,5 mili. Nih. Tipenya ini 740 dari Well Solo juga. Jadi ini lebih besar ya tentu saja ya dari yang ini. Ini kan 0,3, kalau ini 0,5. Jadi ukuran diameternya ini itu lebih besar yang ini. Nah, yang selanjutnya ini dari mekanik. Mekanik ini yang saya pakai itu 0,3 mm. TYP866. Nah, ini timah kawat atau timah solder. Ini kalau di teknisi handphone itu nanti sering dipakai misalkan untuk memasang seperti konektor cas ya. Terus untuk jumper. Jadi untuk komponen-komponen itu yang bisa dipasang menggunakan selain blower ya. Jadi misalkan seperti konektor yang mudah meleleh gitu ya, terbuat dari plastik misalnya bahannya. Nah, itu biasa kita pasang menggunakan solder kan. Nah, solder itu tentu solder membutuhkan pasangannya yaitu timah kawat ini untuk menyolder ya. Oke, komponen berikutnya yaitu solder wick. Nah, ini solder wick. Solder wick, kalau tadi timah kawat atau timah solder itu untuk menempelkan komponen ya ke PCB, itu menggunakan timah kawat. Kalau solder wick ini justru untuk mengangkat sisa timah. Jadi kalau ada sisa timah di PCB itu untuk membersihkannya supaya benar-benar bersih, nah itu kita menggunakan solder wick. Jadi misalkan nih contoh begini, di sini masih ada sisa timah di PCB seperti ini. Nah, untuk benar-benar supaya ini bersih dan rata, ini nanti kita menggunakan solder wick. Jadi solder wick itu nanti kita taruh seperti di sini, begini ya. Nah, nanti kita bantu dengan solder, tentu saja solder di sini dengan bantuan flux dan sebagainya. Nanti sisa timah yang ada di PCB itu akan menempel di sini, di solder wick ini. Jadi ini fungsinya untuk menyedot timah ya. Kalau di servis elektronik itu pernah lihat tuh yang untuk ya ada pompanya begitu ya, ditekan terus dipencet gitu dia nyedot timah. Nah, kalau di handphone itu kan nggak bisa ya, nggak kesedot, jadi makanya ini solder wick. Jadi solder wick ini untuk membersihkan sisa timah pada PCB sini. Kalau yang timah kawat tadi, ini timah solder, yaitu untuk menyolder. Contohnya seperti ini nih. Ini konektor baterai, ini kan kita solder nih menggunakan timah kawat dengan bantuan solder. Seperti ini volume ya, on off nih. Ini semua menggunakan solder dan timah kawat kalau ini. Sedangkan solder wick ini untuk membersihkan sisa timah atau justru untuk menyedotnya. Nah, ada perbedaan ya, ada beberapa perbedaan atau beberapa jenis solder wick dari merek ya, tentu saja ada macam-macam mereknya ya. Macam-macam merek solder wick. Ada Goodwick ini. Ada yang dari ini, terus ada Yukilon juga. Nah, terus selain dari beda merek dan tipe tadi, yang harus kita ketahui itu adalah panjangnya ya. Jadi waktu kita beli misalkan begini nih, panjangnya ada berapa? Nah, ini 1,5 meter. Panjangnya berarti 1,5 meter atau 1,5 meter panjang keseluruhannya.
terus diameternya. Jadi lebar solder wick ini juga macam-macam ya. Ini 2 mili, nih segini ini 2 mili nih berarti ukuran lebarnya. Yang ini, nah ini 2,5 mili, jadi agak lebih besar tuh dari yang, nah 2,5 mili. Nah yang ini justru lebih kecil lagi nih, ini hanya 1,5 mili. Nah itu ada juga yang di atasnya ya, yang 2 mili, 3 mili, 4 mili dan seterusnya. Nah itu jenis solder wick untuk pembersih sisa timah yang ada di PCB. Oke, kita singkirkan dulu solder wick tadi sudah ya kita bahas. Terus yang berikutnya fluk. Ini fluk. Fluk ini kita pakai untuk saat memasang atau melepas komponen pada PCB. Jadi misalkan kita mau memasang atau melepas komponen ya, misalkan IC atau komponen yang coil dan sebagainya, atau konektor atau switch ya, atau saklar, konektor cas misalkan. Nah nanti kita waktu mau melepas ya, tentu saja dengan bantuan blower ya, dipanasi dengan blower. Nah tapi sebelum dipanasi dengan blower itu harus kita kasih fluk dulu. Ini fluk. Jadi ini ada beberapa contoh merek dari fluk ya. Nih. Jadi nanti fluk ini akan kita oleskan ke komponen yang mau dilepas atau dicabut dari PCB. Nah tujuannya supaya timah yang ada di PCB itu atau di komponen tersebut itu mudah cair. Jadi komponennya jadi mudah lepas dengan bantuan blower. Jadi sehingga komponen itu tidak terlalu lama ya dipanasi. Tuh, itu yang fungsi dari fluk. Jadi ini ada beberapa merek ya. Banyak lagi, ada yang model seperti ini ya, harus ditekan dari atas nanti keluar. Ada juga yang dioleskan. Itu untuk fluk ya. Nih, fluk pasta solder. Nah, gini. Ini ada keterangannya nih. Tidak beracun, pH netral, meratakan permukaan solder, anti korosi dan anti kering, efektif dan suhu rendah. Nah ini. Berbahaya apabila tertelan ya, jangan ditelan ya. Nanti servis handphone sambil nyemil fluk, nah itu nggak boleh ya. Oke, nah ini sama ya, ada penjelasannya di sini ya. 80 gram. Nah, itu fluk. Yang dari Jackme. Oke. Yang keempat, ini kawat jumper. Ini kawat jumper atau kawat email. Kawat email ya. Jadi ini fungsinya ini untuk menyambung jalur yang putus. Jadi seandainya di handphone tersebut ada jalur yang putus, nah itu kita gunakan ini kawat jumper. Jadi pemasangannya ya tentu saja menggunakan solder ya, menggunakan solder dan timah kawat. Jadi disolderkan kawat emailnya itu ke PCB ya, ke jalur atau ke titik tertentu yang tadi putus tadi ya. Misalkan dari satu titik sini ke titik sini, nah itu disolderkan. Nah untuk ukuran sendiri ini banyak ya jenisnya, macam-macam. Ini yang ukuran 0,09 mili, artinya di bawah 1 mili ya, 0,09 mili. Ini sama nih. Ada juga yang lebih kecil ya. Sebentar saya ini dulu. Oke ya. Nih ya, yang 0,007 mm, 0,007 mm, panjangnya 200 meter. Nih. Oke, ini udah lebih dari 7 menit ya, kita cukupkan dulu untuk yang part 3 ini. Nanti berikutnya kita sambung lagi di part keempat.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda suka video ini, silakan subscribe, aktifkan loncengnya, like, comment, and share agar kami makin semangat untuk membuat video berikutnya. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.